kok bisa ya staf kementerian yang harusnya berantas judol ini malah jadi operatornya? Gimana ceritanya itu, Bang? Jadi baru-baru ini kan 11 staf Kementerian Komdigi yang dulu bernama Kominfo digelandang Polda Metro Jaya karena terlibat kasus judol. Dan baru aja nambah lagi nih staf yang terlibat jadi 16 orang. Kementerian yang kemarin-kemarin membanggakan hasil kerjanya ngeblokir ribuan situs judol, ini stafnya malah jadi operatornya. Kabarnya para tersangka itu ngejagain lebih dari 1.000 situs judol agar nggak terblokir. Nah, para staf ini emang tugasnya ngeblokir situs judol yang beredar di internet. Namun sayangnya mereka menyalahgunakan wewenang itu buat melindungi para pelaku. Dan saking menggiurkannya, mereka pun sampai nyewa sebuah ruko di Bekasi buat dijadiin kantor dalam menjalankan aksi tersebut. Nggak heran sih, soalnya berdasarkan pengakuan mereka, dari setiap situs yang dijaga itu akan dibayar 8,5 juta. Bayangin aja, kalau ada lebih dari 1.000 situs, tinggal hitung aja tuh jumlahnya berapa. Ini gimana ya, bingung juga mau bilang apa. Soalnya mereka kan yang harusnya jadi orang terdepan buat berantas judol. Karena efeknya udah nggak main-main nih, ada banyak keluarga yang hancur gara-gara judol, bahkan sampai ada yang bundir gara-gara rungkat karena main permainan haram ini. Dan mirisnya, yang disasar ialah orang-orang menengah ke bawah, di mana uang yang harusnya dipakai buat kebutuhan sehari-hari malah dipakai buat main dengan harapan dapat rezeki nomplok. Makanya mungkin kita semua masyarakat berharap nih beresin oknum-oknum yang ngasih karpet merah buat judol ini. Jangan hanya para influencer pada ditangkapin karena ketahuan promosiin, tapi malah orang dalamnya sendiri yang ngelindungin judol. Dan kalau lu yang nggak punya uang, lu ngomong ya pakai otak kau yang 78 itu IQ-nya itu. Kau bilang nggak berbahaya data itu jebol. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Mantan anak buahnya ditangkap karena judi online. Budi Ari mengatakan bagus, kita apresiasi aparat. Bapak sehat? Insya Allah Bapak sehat ya. Kenapa kok begitu sih Pak? Ini kan meyakinkan kita sebagai rakyat bahwasanya Bapak itu tidak kompeten di sana gitu loh. Kok bisa anak buahnya terjerat kasus judi online yang selama ini Bapak katakan terus, yang Bapak mengatakan bahwasanya ada 5 orang besar yang bermain judi online ini. Gimana ceritanya malah justru anak buah Bapak yang terjerat dalam kasus judi online? Aduh. Bapak ini sebenarnya kapasitasnya di mana sih? Kenapa kok harus di Kominfo kalau memang Bapak tidak mampu untuk menjalankan jabatan tersebut dengan baik gitu loh, yang akhirnya malah kayak gini jadinya kan. Kita tahulah ya, di Indonesia ini judi online itu sangat meresahkan, di mana banyak rakyat, nggak hanya orang kaya, bahkan orang minus pun malah justru terjerat hutang di mana-mana yang akhirnya membuat hidup lebih sengsara lagi. Bahkan ada yang sampai bundir loh gara-gara judi online ini. Jadi jelas ya, ini tugas pemerintah untuk memberantasnya gitu. Tapi bagaimana mau diberantas kalau di Kementerian Kominfo saja malah justru ada yang bermain di sana? Kan ini sangat luar biasa guys. Oke guys, kita akan melihat ya nanti komentar daripada netizen dan penjelasan daripada netizen. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya berita yang ini. Mantan anak buahnya ditangkap karena judi online, Budi Ari. Bagus, kita apresiasi. Sejauh ini 11 staf Kementerian Komunikasi dan Digital ditangkap polisi atas tuduhan melindungi situs judi online. Total ada 14 orang yang ditetapkan kepolisian sebagai tersangka. 3 adalah warga sipil. Dan Budi Ari mengatakan seperti ini, bagus itu, sebagai langkah aparat penegak hukum kita apresiasi, kata Budi usai menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional GSN di Senayan, Jakarta. Ini nih yang akhirnya buat rakyat tuh gregetan gitu loh. Pak, selama ini Anda kemana aja gitu ya. Nah oke teman-teman semua, sekarang kita lihat ya di akun X nih bagaimana komentar daripada netizen. Ini tweetan dari #99. Dukung Polri untuk memeriksa mantan Kominfo Budi Ari dalam kasus judi online di Komdigi Kominfo. Jika banyak yang retweet, kami lanjutkan tweet ini katanya ya. Coba kita lihat sih komentarnya bagaimana. Ya dari TXT ya, selain Pigai ada Budi Ari yang perlu kita kuliti. Ini netizen nih paling paham nih kalau kulit mengkulitin ya. Dari Holopiscom, awas Tum, nanti diiniin loh. Diiniin apa nih maksudnya? Dari Jangkrik Bos, tangkap Budi Ari, dari awal dia jadi menteri memang banyak yang janggal dari statementnya. Bener juga sih. Dari Erika, gue dukung kalau beneran mah buat bukti juga, nggak tebang pilih, mantap. Dari Penak Ikhwan, yuk min gas terus sampai akarnya dicabut, jangan biarkan judol berkeliaran. Ya kita tahu ya, kadang-kadang itu gini teman-teman semua yang jadi repot itu.
Kayak judi online ini, yang ditangkepin itu malah justru yang bawah-bawahannya, yang paling atasnya sendiri, bandar-bandar besarnya ini nggak ditangkap. Makanya ya terus saja berjalan. Ini anak buahnya ditangkap, ganti lagi yang lain, ganti lagi yang lain. Ya itulah kekurangannya ya. Tapi kalau misalnya pemerintah bisa benar-benar fokus dan menangkap bandar-bandarnya ini, membekukan rekeningnya, insya Allah aman kita punya negeri. Dan juga teruntuk penegak hukum ya, untuk memeriksa juga Pak Budi Ari ya. Ini biar lebih terkesan tidak tebang pilih gitulah ya. Karena ini udah jelas-jelas banget nih anak buahnya bermain di sana. Oke teman-teman semua ya. Dan juga kemarin itu waktu data itu kena hack gitu kan. Banyak juga rakyat yang mengatakan nggak masalah. Ada juga yang mengatakan ini sangat bermasalah. Dan ini penjelasan dari Bang Bert ya. Ini harus kita tonton dan kita pahami guys. Karena ini penting sekali. Sebelum kita masuk ke penjelasan netizen soal kasus judi online ini ya, kita lihat dulu video ini. Ya, pakai otak kau yang 78 itu IQ-nya itu. Kau bilang nggak berbahaya data itu jebol. Nah ini, kali ini gua akan ngomong pelan-pelan. Dan gua mau video ini sampai ke Pak Presiden kita, Pak Prabowo, Pak Gibran. Karena kalian punya utang untuk masyarakat. Dan Ibu Mutia Hafid sebagai Kominfo dan Komdigi, ya. Dan semua bank di Indonesia. Karena gua punya data di depan komputer ini yang membuat gua tuh gemetar, ketakutan, dan gua bisa, hari ini gua bisa menonaktifkan satu rekening bank. Siapapun di Indonesia ini bisa dinonaktifkan dengan cara yang begitu mudah karena kebocoran data ini. Kalian akan gemetar, gua jamin itu. Lihat ini baik-baik. Nah, di depan gua ini jebol data, ya. Ini dijual, ini fingerprint untuk 200 juta masyarakat Indonesia ada di sini. Itu email dan semuanya ini data Inavis, email itu ada di sini. Kalian bisa dapat 200 juta data Indonesia. Lalu bahayanya apa, Mr. Ben? Belum ya. Ini yang membuat gua itu gemetar. Ini dijual, ini tanggal 19 bulan 10, ini dijual data NIK, ini KTP NIK, sampai nama ibu kalian. Nama ibu kalian dari 200 juta orang Indonesia ini bisa tahu nama ibunya. Lalu bahayanya apa, Mr. Ben? Nah, kau lihat ini, gua baru menonaktifkan. Ini buktinya, gua tunjukkan. Kalian lihat ini. Di sini untuk Bapak dibantu verifikasi datanya terlebih dahulu ya, dan informasikan nama gadis ibu kandung. Baik, untuk tempat dan tanggal lahir Pak Bapak, silakan diinformasikan untuk nama lengkap sesuai KTP. Untuk nomor telepon yang terdaftar. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan ya. Bank aja gua bisa bodoh-bodohin dengan data ini. Gua perlu hack enggak? Enggak perlu. Dan ini reaksi dari bank tersebut. Dia suruh untuk menonaktifkan, lihat. Bila tidak berkenan untuk diamankan datanya, jika nanti ada transaksi di luar kendali Bapak, ini bukan menjadi tanggung jawab saya dan... Udah? Lu bayangkan itu. Gua udah punya kendali untuk menonaktifkan rekening orang. Bayangkan 200 puluhan juta orang di Indonesia ini. Gak ada satupun yang aman. Semuanya gak ada yang aman. Bagi lu yang punya uang, lu bisa gak takut lu taruh uang di bank saat ini. Bisa dinonaktifkan kapan aja. Hah? Dan kalau lu yang gak punya uang, lu ngomong, ya, pakai otak kau yang 78 itu IQ-nya itu. Kau bilang gak berbahaya data itu jebol. Nah ini. Data kalian ini, kalian gak punya uang, tetapi rekening lu itu bisa dimanipulasi, dibuat yang baru oleh oknum yang ada di bank sana. Itu bisa buat jadi penampungan judi, tempat untuk cuci uang, supaya lu tahu. Supaya lu gak ngeri. Kalau gua gak suka sama lu, gua telepon operator, misalnya Telkomsel atau XL, gua bilang, tolong nonaktifkan nomor ini. Datanya apa? Gua kasih tahu nomor ibu kandung, tempat lu tinggal, semuanya jebol itu. Lalu dinonaktifkan, ya kan? Siapa aja punya bisa akses sekarang karena data lu tuh jebol. Pak Jokowi, semua itu bisa diakses datanya saat ini. Ngeri nggak itu? Mau dibawa kemana negara ini gitu loh. Mr. Ben, kenapa kau emosi kali? Karena gua ada yang dihubungi oleh satu anak gadis 19 tahun. Datanya disalahgunakan, dipakai untuk meminjam. Dia nggak sanggup bayar. Dan dia mati bunuh diri. Dia hubungi gua dari email. Gua nggak sempat balas karena ada puluhan ribu email yang masuk ke gua. Di situ gua patah hati. Andai saja gua bisa balas tepat waktu, mungkin anak itu masih hidup saat ini. Tolonglah Pak Prabowo, tolonglah Pak Gibran. Tolong lakukan sesuatu untuk data ini. Gua datang ke Kominfo pada saat itu. Ini buktinya gua datang ke Kominfo, Pak. Di situ ketemu dengan para ahli IT Indonesia yang terhebat itu.
Gue tunjukkan lubangnya. Sampai detik ini, ingat detik ini, hari ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 3. Tanggal 3 November tidak diperbaiki juga. Tahu nggak? Lawyer gue bilang, tahan Mr. Bud, tahan, jangan marah Mr. Bud. Mau apa gitu loh. Jadi untuk kalian yang kalian nggak ada melakukan kesalahan apapun, suatu saat rekening kalian itu dibekukan atau rekening kalian itu tiba-tiba hilang, itu bukan salah kalian. Dan bagi kalian yang bank, repotkan sekarang seluruh bank itu harus mengubah cara dia memverifikasi via telepon, karena data orang yang ditelepon itu bisa dimanipulasi siapapun. Buktinya itu tadi telepon gua, bisa kan dimanipulasi. Semoga video ini sampai ke Pak Prabowo. Pak, banyak orang Indonesia itu yang mampu, Pak. Pilih yang benar, Pak. Ibu Mutia Hafid. Kalau kamu peduli dengan negara ini, ya, kita tahu solusinya. Kita udah tawarkan solusi itu. Kenapa tidak dijalankan? Jangan hanya uang aja lah dikejar di atas sana gitu loh. Jangan semua warga negara ini disembelih hidup-hidup gitu. Tolonglah. Kalian punya kemampuan itu, kalian punya power itu. Lakukan itu. Muliakan nama Tuhan itulah sekali. Jangan hanya untuk uang semua gitu loh. Kau bisa tahu nggak seberapa emosi gue? Lu bisa rasakan nggak emosi gue ini? Gue benci nggak dengan negara ini? Justru enggak, karena gue sayang banget dengan negara ini gitu loh. Gue rasa itu aja dulu. Gue Mr. Bud, KesatriaCyber.com. Like jika suka, share jika bermanfaat. See you again in the next video. Bye-bye. Gimana teman-teman semua setelah melihat video ini? Sangat miris sekali kan? Inilah pentingnya ada seleksi yang ketat dalam mencari orang yang akan menduduki jabatan yang strategis seperti Kominfo gitu loh. Harus memang orang-orang yang kompeten di bidangnya agar bisa bekerja dengan sempurna. Tapi ya begitulah teman-teman semua, dan mudah-mudahan ya pemerintahan Pak Prabowo ini bisa benar-benar menyeleksi ya, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nah kita teman-teman semua, sekarang kita lihat ya jabaran dari netizen soal judi online ini, dan harus kita lihat sampai selesai biar nggak gagal paham. Ini dia videonya. Dulu itu mantan Menkominfo, kebanggaan kita semua itu selalu membanggakan kinerjanya bahwa dia sudah memberantas, memblokir 1,9 juta situs judol. Dan dia dapat penghargaan. Wah, mantap. Tapi hari ini, Anda lihat berita, ada 13 update-nya, 13 orang, dan termasuk dari staf dari Menkominfo atau sekarang Menko Digi yang ketangkap polisi karena melindungi 1.000 situs judol. Wadidaw, wadidaw. Dan satu situs itu 8,5 juta. Baik teman-teman. Berarti 1 bulan dia dapat omset 8,5 miliar. Wah! Pertanyaannya, apakah bosnya nggak ngerti kalau anak buahnya dapat setoran 8,5 miliar per bulan? Kok aneh sih ya? Kok aneh gitu loh. Kalau menurut netizen sekalian, ini Menkominfo, mantan Menkominfo ini tahu atau tidak ini? Coba dijawab di komen deh ya. Sampai dapat penghargaan loh bos, ya. Dan kemarin tuh penghargaannya itu sampai diiklankan. Ini ada nih ya kan, gue potong diiklankan ini. Di detik diiklankan, masuk di YouTube, kemudian penghargaan. Pemberantas judol. Hari ini anak buahnya kena ya. Dan artinya apa? Dia memberantas yang 1,9 juta untuk melindungi yang 1.000. Wes. Dan gue suka pemerintahan Prabowo ini. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini nih nggak pernah ada di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Ya, jadi yang namanya pembiaran. Ya, kayak contoh ketika saya dulu memberantas namanya robot trading ya teman-teman ya. Kita kan tahu bahwa aparat itu juga ada yang dapat setoran gas waspada investasi dulu ya. Kemudian Bapepti ya. Yang nggak setor ya di otak-atik, yang setor ya kayak pembiaran gitu loh. Dan ini tidak pernah sampai ditangkap, sampai apa, nggak pernah ada kayak gini-gini. Tapi zaman Pak Prabowo itu ada. Artinya ada niat dan kemauan dari pemerintah Prabowo untuk memberantas penyakit masyarakat satu ini.
Sukses selalu Ibu Mutia Hafidz ya. Semoga Menkominfo yang baru, Menkomdigi ini terus konsisten untuk memberantas, nggak cuma sekedar ini kenalan gitu ya. Semoga nggak seperti itu ya. Nah, tapi dengan perubahan ke Menkominfo yang baru menjadi Menkomdigi ini ya, di dalam otak saya itu kok selalu kepikirannya kan Menkomdigi style gitu loh kan. Kepikirannya kok begitu kan, arahnya ke situ terus. Cari singkatan yang agak menarik gitu loh, jangan yang menyasar kayak gitu ya. Nggak tahu netizen sekalian itu sama nggak ngalamin hal yang sama-sama saya. Sukses selalu, berantas terus. Zulkarnain Apriantoni alias Tony Tomang yang ditangkap kemarin adalah orang Budik Ari. Tony ini punya jaringan yang cukup luas di kalangan Ring 1, punya kenalan banyak menteri, termasuk ke Kemeninfo Budi Ari. Dan Tony inilah yang mengenalkan Adi Kismanto alias Valen pada Budi Ari. Adi Kismanto alias Valen digabung jadi Kismanto Has Valen. Ini orang IT. Meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web-web judul di Kominfo. Nah, disinilah sebab dengan begitu Adi Kismanto ini yang menjadi orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs dengan kata kunci tertentu, misal gacor, 88, dan lain-lain. Tentu selanjutnya diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Karena dia adalah pihak pertama yang menerima hasil crawling, maka Adi Kismanto bebas melakukan fraud. Caranya dengan menyisikan situs-situs judul yang bekerjasama alias binaan dari laporan, sehingga seolah tidak ada atau tidak ditemukan oleh mesin crawling. Tentu Adi Kismanto tidak bisa bermain sendiri, maka dia juga merekrut para ASN Kominfo untuk mengamankan situs-situs judul milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Dan sebagai orang bawahan, tentu dia tidak bisa melakukan tanpa restu atasan sang menteri. Tidak cukup sampai di situ, selain nyantor di Kominfo, Adi Kismanto dengan dibiayai oleh Zulkarnain Apriantoni membuka posko untuk koordinasi bareng teman-teman sekongkolnya di Kominfo dengan menyewa ruko yang digerebek tempo hari. Jadi mereka berkantor di dua tempat. Bagaimana hubungan antara Adi Kismanto alias Valen dengan Tony dan Budi Ari? Sangat erat. Bahkan sang menteri khusus menyempatkan diri datang ke pernikahan keduanya. Gambar ini menunjukkan relasi antara mereka bertiga. Dari sini bisa kalian simpulkan dengan kesimpulan masing-masing. Sekarang kita bahas bagaimana cara bandar judul, bagaimana bisnis mereka bisa survive, serta apa yang membuat judul begitu subur sehingga mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Bisnis judul itu sederhana sekali, tinggal beli paket programnya lalu bisa di-cloning sebanyak-banyaknya. Yang mahal dan berat itu adalah marketing dan pengamanan. Apalah arti bikin sebanyak-banyak situs judul jika segera terblokir atau bahkan kantornya digerebek polisi. Untuk pengamanan fisik biasanya mereka buka kantor di Kamboja dan dulu di Filipina, serta mereka merekrut admin dari Indonesia untuk dikirim ke sana. Sampai negara tujuan, passwordnya ditahan biar tidak lari. Sedangkan untuk pengamanan situs-situsnya, mereka bekerjasama dengan oknum-oknum di Kominfo. Itulah sebabnya operasi penangkapan para pegawai Komdigi yang bekerja sama mengamankan situs-situs judul itu jadi sangat penting. Sebab faktor utama yang membuat bisnis kotor itu survive dan berjaya adalah karena ada pihak-pihak yang bisa dibayar agar situs judul milik bandar-bandar tidak diblokir, atau milik bandar-bandar itu yang tidak diblokir. Tentu bandar-bandarnya tetap harus ditangkap. Bahkan akibat operasi Polri Komdigi harusnya didapat nama-nama bandar yang bekerjasama dengan Zulkarnain Apriantoni alias Tony Tomang. Oh iya, dia adalah yang berhubungan dengan para bandar yang membayar untuk diamankan situsnya, bukan para pegawai itu. Faktor berikutnya adalah marketing. Apa gunanya bandar punya banyak situs online jika tidak ada yang tahu? Maka disinilah bandar harus modal untuk bayar influencer di semua lini sosmed agar calon korban tahu keberadaan situsnya. Untuk itu, kepada semua influencer yang masih aktif promote judul agar segera menghentikan kegiatan haramnya. Jika masih ngeyel, pasti akan disikat. Kita tahu kalian tidak punya hati nurani, tapi setidaknya kita punya rasa malu atau takut.